Stereotip anak zaman sekarang, tukang pamer. Beli nasi goreng 400 juta, naik private jet untuk mewujudkan pasangannya, lalu membagikan foto saldo di ATM-nya, aka flexing. Milenial di perkotaan, flexing. Mereka yang suka pamer, walaupun mereka merasa itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Aku kaya. Sukanya tuh easy money. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, saya kenal dulu, nama gue Agus Halim. Dimana channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif membaca buku, mau itu kreatif negosiasi dengan klien. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. Sobat kalian berkenan, tolong pencet tombol like-nya. Hari ini gue pengen ngomongin kekayaan, dan gue harap banget di video hari ini kalian beneran nonton dari awal sampai habis, karena gue kagak pengen kalian kehilangan konteks dari kenapa gue bawa topik kekayaan. Yang memicu gue bikin video ini adalah pas kemarin gue iseng-iseng browsing YouTube, mendadak ketemu ini di gue punya recommended page. Video Profesor Renald Casali. Dimana di video tersebut beliau menawarkan dia punya opini terhadap fenomena memamerkan kekayaan, kayak bohong-bohongan, aka flexing. Videonya sangat bagus dan informatif, tapi yang menggerakkan hati gue untuk bikin video ini adalah saat beliau pakai kata millennials di title-nya. Gue highly recommend juga kalian cek YouTube channelnya beliau dan video tersebut juga. Tapi buat kalian yang males, gue bisa bagikan impresinya gue terhadap videonya beliau. Jadi beliau bilang bahwa misalkan orang beneran kaya tuh biasanya lebih private. Kalau orang-orang yang memamerkan kekayaan itu biasanya malah orang miskin. Orang-orang yang suka name dropping, orang-orang yang suka pakai baju mahal, itu hanya memberikan signal bahwa dia kaya. Bisa jadi sebenarnya kagak kaya. Dan dia menawarkan terminologi namanya conspicuous consumption. Dimana saat kita membeli suatu barang hanya untuk display kita punya wealth, kita punya kekayaan. Dia juga ada menyerempet dikit di dunia startup, di mana semua orang tuh menggembar-gemborkan bahwa mereka udah dapat funding berapa banyak, investornya siapa. Tapi kalau misalnya usaha yang beneran sukses, biasanya tuh diem, dan kalau ditanya mereka tuh gimana, mereka cuma bilang ya gitu-gitu aja lah. Dan banyak banget poin-poin yang kalian bisa cek sendiri aja. Dan gue bisa konklusikan video itu secara general sangat informatif dan bagus untuk kita konsumsi. Tapi gue rasa sayang banget aja kalau misalnya kita berhenti di menit ke-19 detik ke-37. Kayaknya kita masih bisa elaborasi lagi terhadap topik kekayaan ini. Elaborasi pertama gue dengan topik kreatornya gue. Gue juga masuk ke dunia kreator ini sebagai profesi, itu juga baru-baru banget, baru setahun. Lebih spesifiknya di tanggal 16 Desember 2020. Dan salah satu motivasi gue yang akhirnya memberanikan diri gue untuk ngebuat ini semua, karena gue berasa gue itu cuma nyinyir doang. Kalau ditanya perkonten Indonesia sehat atau kagak, gue bilang, receh doang. Tapi gue cuma bisa nyinyir doang kan, itu bukan kritik gitu loh. Kalau misalnya gue kritikus, gue harus bisa praktisi juga kan. Dan jujur, pas gue masuk ke dunia ini dengan background gue yang bukan siapa-siapa, secara akademis pun terbelakang, itu sangat susah. Apalagi di genre edukasi. Atau mungkin lebih tepatnya di konteksnya gue, edutainment, education and entertainment. Gue juga udah pernah ngebahas konten kekayaan ini di tahun lalu, tapi ya gitu aja, kagak ada yang peduli. Kenapa? Ya karena gue bukan siapa-siapa kan. Kenapa orang mau tahu gue punya opini terhadap fenomena ini? Dan sambil berjalan waktu, gue notice emang namanya kreator ini ya sebagai profesi, mau kagak mau harus ada clickbaitnya. Gue ada analogi yang bisa merasionalkan ini semua. Tapi banyak orang yang kagak suka karena kagak apple to apple. Ya namanya juga analogi. Gue on the record kalau misalnya kalian mau sustain sebagai kreator, kalian harus jadi ini seperti bisnis, seperti usaha. Dimana layaknya ada UMKM, ada juga KMKM, kreator mikro, kecil, dan menengah. Analogi begonya tuh beneran kayak restoran. Yes, lu harus punya idealisme terhadap lu punya signature dish tuh seperti apa. Tapi untuk bisa pull traffic, untuk bawa orang masuk ke restoran lu juga harus bisa menyajikan makanan-makanan yang gampang untuk dikonsumsi. Ya biasanya gorengan. Tapi memang sayang banget orang-orang yang terlihat tidak mempunyai masalah secara finansial, kenapa malah masuk ke dunia entertainment? Atau mungkin lebih tepatnya infotainment, informasi bahwa mereka kaya banget. Entertainment adalah bagaimana cara mereka membungkus mereka punya kekayaan. Jelasnya kalau kita ngomongin data, Gini coefficient di Indonesia itu termasuk rendah di Asia Tenggara. Makanya sayang banget kalau misalkan kreator-kreator yang baru ini muncul dengan mereka memamerkan kekayaan. Karena mungkin ada domino efek ke generasi berikutnya. Kita kagak mau dong generasi di bawah kita kerjanya cuma pamer mereka punya buku tabungan. Shoutout juga ke Profesor Renald karena dia lihat ini masalah tuh bukan cuma masalah di Indonesia, tapi masalah global. Dimana dikasih contoh, di China pun juga seperti ini. Pamer-pamer kekayaan yang bohong-bohongan. Dan kenapa mendadak ada fenomena ini? Ya karena adanya media sosial.
Yang gue agak kagak setuju dengan video beliau adalah kayak seakan-akan nih cuma ditujukan ke generasi muda zaman sekarang nih, milenial ke bawah. Gue berani argue tendensi, kecenderungan kita untuk memamerkan kita punya status sosial itu secara intrinsik ada di semua manusia. Ada studi dari Dr. Matthew Lieberman di mana beliau klaim di studinya bahwa manusia kalau kagak ngapa-ngapain nih guys, mereka mikirin status sosialnya tuh ada di mana. Dan itu yang bikin sosial media seperti Facebook, Instagram dan teman-temannya itu adiktif. Karena mendadak ada matriks terhadap sosial statusnya kita. Ada social currency. Dan ini gue juga pengen jembatanin ke psikoterapis yang namanya Alfred Adler. Dimana ajaran beliau itu diilustrasikan di buku The Courage to be Disliked. Di buku tersebut ada statement di mana mayoritas orang melihat struktur masyarakat itu adalah vertikal, bukan horizontal. Vertikal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih ganteng. Pokoknya ada yang lebih dari gue. Pertanyaan berapa banyak orang yang bisa ngeliat ini adalah horizontal. Berbeda-beda, tapi sama. But again, gue bukan siapa-siapa. Mungkin ada yang cuma nonton 3 menit dari video gue udah ngatain gue di kolom komentar. Si bibir kering kok sok-sok konten-konten edukasi. Tapi itu indahnya dunia maya ini kan. Kayak kita sebagai kreator bisa menjadi siapa-siapa. Semua orang tuh mempunyai kesempatan yang sama. Kagak peduli dengan backgroundnya kita. Dan menurut gue sebenarnya kagak fair kalau misalnya dikerucutin ke kreator doang. Karena kalau secara makro kayaknya media juga kayak gitu kan. Oke lah, kayak gue kagak suka digeneralisasi ke semua milenial, jelasnya kagak semua media juga kayak gitu. Tapi secara generik namanya media harus optimalisasi yang namanya clickbait. Jadi kadang-kadang ada media-media nakal. Apa nih solusinya? Apakah mereka juga butuh training? Kalau misalnya mereka butuh training, juga apakah kreator juga butuh training? Observasi gue biasanya orang-orang kalau udah sampai sini bilang, ya udahlah bro, ngapain sih diributin, orang juga nyari duit, ya udahlah bro. Rempong banget lu, kan mereka juga ngidupin industri kreatif kita bro. Emang lu mau penyerapan industri kreatif kita makin minim? Ya menurut gue sih kagak produktif aja ya kalau misalkan kita punya diskusi cuma sampai situ. Tapi ya kenyataannya di tradisional media aja yang lebih mature dibandingin profesi kreator ini, mereka tuh optimalisasi yang namanya click-through ratio. Mereka butuh impresi sebanyak-banyaknya. Abis itu butuh memperbesar mereka punya click-through ratio, aka clickbait, untuk banyak yang ngeklik. Fungsinya apa? Ya duit. Ini kan profesi, ini kerjaan. Jadi sebenarnya core problemnya apa sih? Dan itu masuk ke poin gue berikutnya. Gue mau kasih benefit of the doubt terhadap kreator-kreator yang memamerkan kekayaan ini. Mungkin atau bahkan mereka sudah coba untuk bikin konten yang edukasi, tapi kagak ada yang nonton. Dan secara mental pun mereka mungkin kagak kuat gitu bahwa gila, gue udah yang kagak ada nonton, dikatain lagi, ngapain gue kerjain ini semua? Kayak dibegoin doang gue di dunia maya. Punchline gue di video ini adalah, sebenarnya musuhnya itu menurut gue adalah cheap dopamine. Yang Naval bilang, the modern devil is cheap dopamine. Menurut gue kagak cuma modern devil, any devil is cheap dopamine. Mau dari media sosial, ke obat-obatan, ke makanan, ke rokok, pokoknya apapun yang adiktif itu menurut gue itu adalah cheap dopamine. Dan ini kalau diomongin lebih lebar lagi bisa panjang lagi nih bahwa apakah harus ada penanganan seperti rokok, harus ada minimum umurnya sebelum menggunakan media sosial. Dan gue yakin di sini pasti ada yang nyinyir lagi. Bro, itu kan negara luar, ngapain sih lo ikut-ikutan negara luar? Kita negara kita bro. Gue kagak minta kita ikut-ikutan, gue cuma memberikan referensi ke kalian bahwa negara yang secara ekonomi itu terkuat nomor 2 di dunia ini sudah melakukan kebijakan seperti itu, di mana mereka membatasi penggunaan media sosial dan gaming untuk anak-anak di bawah umur. Apa sih yang mereka tahu kita kagak tahu? Bro, lu ribet banget sih bro, udah enjoy aja kali bro. Yes, namanya media sosial menurut gue ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya juga. Di mana sisi terangnya dengan ada media sosial, dengan ada bis model advertising ini, akhirnya bisa membuat banyak usaha-usaha kecil mempunyai kesempatan untuk bikin iklan targeted ke niche tertentu. Menurut gue itu luar biasa. Dan bahkan menciptakan profesi baru, influencer atau kreator ini kan. Menurut gue tuh emang luar biasa. Tapi gue berasa harusnya ada diskusi lebih produktif lagi sih terhadap ini semua. Dan gue juga kagak tahu ya karena gue bukan siapa-siapa dan bibir gue kering. So iya, gue tahu video kali ini sangat abstrak, tapi gue harap bisa memberikan kalian thought-provoking questions. Kalian bisa berpikir secara kritis terhadap apa sih yang kalian juga bisa bantu ke fenomena ini. Gue sendiri juga tergerak cuma gara-gara ngeliat ada kata millennials ya. Oh misalkan itu bukan millennials tapi Gen Z, mungkin gue juga diem-diem aja. Dan mungkin si Profesor Reynolds mungkin ngeliat itu sebagai clickbait juga. Gue kagak tahu, itu spekulasinya gue sih. Profesor, if you're watching this, hi. So, balik lagi, gue kagak punya solusi terhadap fenomena ini. Apakah fenomena ini suatu masalah yang besar, gue juga kagak tahu.
Gue cuma bisa kontrol apa yang bisa gue kontrol, yaitu outputnya gue. Moga-moga perkonten Indonesia bisa lebih sehat lagi. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Wow, bro, lu kan juga pamer, bro. Gue pamer apa ya? Itu lu pamer rak buku lu, abis itu lu baca-bacain buku Inggris. Itu kan berarti lu pamer lu punya intelektual, bro. Tapi gue cuma mau berbagi buku yang gue udah pernah baca. Tetep aja, bro, itu kan pamer, bro. Jadi garis antara pamer dan berbagi di mana ya? Ya gue juga kagak tahu, pokoknya lu pamer, lu kagak usah so suci. Pembicaraannya jadi kagak produktif ya kalau semua pamer ya. Tetep aja.